Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sayyidina Bilal bin Rabah tentu tak asing di kalangan umat muslim di berbagai penjuru dunia. Beliau bukan hanya dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, tapi juga dikenal sebagai muazin pertama yang diperintahkan Rasulullah untuk mengumandangkan azan saat hukum syariat azan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat yang sangat bersedih. Karena kecintaannya yang sangat dalam, Sayyidina Bilal bahkan meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tak lagi mengumandangkan azan. Ketika itu, Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin. Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat Rasulullah." Sayyidina Bilal kembali mengulangi kalimatnya dan meminta tolong diizinkan agar tak lagi azan. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menjawab, "Tidak, kecuali jika Bilal bin Rabah memiliki alasan." Kemudian Bilal bin Rabah menyampaikan alasan itu dengan berderai air mata. Sembari melihat ke arah menara dan melihat ke kubur Rasulullah yang dulunya adalah kamar Rasulullah, Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu waktu Nabi Muhammad masih ada adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan berkata, 'Ya Rasulullah, waktunya sholat.' Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Ya Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu, aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik. Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu, kemudian aku melakukan azan. Dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkanku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu lagi melakukan azan, wahai Abu Bakar." Abu Bakar ketika itu menitikkan air mata, lalu mengizinkan Bilal atas permintaannya tersebut. Tak lama, Bilal memutuskan pergi ke negeri Syam selama beberapa bulan. Hingga suatu ketika, Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi itu, Rasulullah menegur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama kau tak kunjung kepadaku, wahai Bilal." Saat itu, Bilal terbangun dan menangis dengan keras dan sejadi-jadinya, serta membuat keluarganya ketakutan. Dan Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh, aku saat ini merasakan takut yang sangat. Dan aku tidak pernah takut seperti yang saat ini. Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan ditegur lantaran lama tak kunjung kepada Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah." Lalu keluarga Sayyidina Bilal mengatakan, jika memang waktunya Bilal berziarah ke Rasulullah. Saat itu juga, Sayyidina Bilal pergi menunggang kuda menuju Madinah. Dia menuju kubur Rasulullah dengan perjalanan yang tak kenal lelah, dan tak mau istirahat untuk segera sampai ke Madinah. Saat sudah sampai di Madinah, air mata Sayyidina Bilal pun tak kuasa mengucur ketika melihat bukit demi bukit yang ia lalui. Karena bukit-bukit itu adalah saksi perjalanan yang pernah ia lalui bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal terus berjalan dengan tetesan air mata. Tangis semakin kuat dan tak terlihat baginya bangunan di Madinah, kecuali Rasulullah. Kenangan indah bersama Rasulullah terasa sangat kuat. Berjalanlah Sayyidina Bilal menuju kubur Rasulullah lalu tertunduk, dengan mengucapkan salam dengan suara yang serak. Dengan suara lirih, dia mengucapkan salam pada kubur Rasulullah. Bilal tertunduk di hadapan kubur Rasulullah dengan derai air mata. Dan tak lama, ada yang memegangnya dari belakang. Pria itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bilal lalu berdiri dan ditegur oleh Abu Bakar. "Wahai Bilal, engkau menangis, dan tangismu tak seperti biasa." Lalu Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh kali ini aku merasa takut yang sangat. Aku merasakan takut ditinggalkan Rasulullah. Aku bermimpi bertemu Rasulullah.
Rasulullah pun menegurku. Sungguh, aku takut ditinggal Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menghibur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu Rasulullah tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tak akan ditinggal oleh Rasulullah." Abu Bakar membenarkan, dan Bilal lega, serta merangkul Abu Bakar. Air mata Bilal pun reda, dan keduanya kembali melakukan percakapan. Lalu Abu Bakar meminta Bilal untuk kembali azan. Saat mendapat tawaran, dan Bilal menoleh ke menara dan melihat kembali ke kubur Rasulullah. Air mata yang berhenti itu berderai lagi dan berkata, "Tidak, wahai Abu Bakar. Tidak, wahai Abu Bakar. Aku masih belum kuat." Tak lama kemudian, ada dua anak kecil datang pada Bilal dengan memegang tangan kanan dan kirinya. Seorang anak yang memegang tangan kirinya berkata, "Wahai tukang azan kakekku." Hal itu membuat Bilal kaget, dan setelah ia lihat, kedua anak kecil yang tengah memegang tangan kanan dan kirinya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal benar-benar kaget dan mengangkat tangan. "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu, Nabi Muhammad SAW, dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi kekasihmu, Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diberdirikan keduanya dan melihat wajah dan kaki keduanya. Karena wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW, dan kaki Sayyidina Husain mirip dengan kaki Nabi Muhammad SAW. Dua anak kecil itu dipeluk dengan derai air mata Sayyidina Bilal yang sangat deras. Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu, ya Rasulullah." Tak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, jika keduanya sangat merindukan suara azan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal merasa bingung dan menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Keduanya pun meminta Sayyidina Bilal untuk melakukannya. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh kepada keduanya dan tak menolak permintaan kedua cucu Rasulullah SAW tersebut. Lalu ditentukan waktu azan, dan Sayyidina Bilal mulai azan waktu subuh. Kemudian berdirilah Sayyidina Bilal, orang yang memancar dengan kecintaan Rasulullah, dan berdiri di tempat yang biasa. Suasana itu kembali mengingatkan suasana ketika Rasulullah masih ada. Kenangan itu kembali pada ingatan banyak orang yang datang ke masjid. Semua orang menangis. Sayyidina Bilal pun masih menangis dengan sejadi-jadinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Bilal ketika itu memulai azan. Berbarengan dengan suara Bilal, terdengar suara tangisan dari para jamaah yang datang sembari menjawab azan. Banyak pula yang berjatuhan pingsan. Orang-orang yang berada di luar masjid pun bergegas menuju masjid begitu mendengar suara Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu mereka berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali?" Lalu dijawab, "Tidak," oleh orang-orang yang ada di dalam masjid. Kalimat "apakah Rasulullah dibangkitkan kembali" itu keluar karena ketika ada Sayyidina Bilal, Rasulullah selalu ada di sana. Kenangan terkuak kembali, hingga air mata pun menitik di mana-mana. Sampailah pada kalimat Muhammad. Suara Bilal hilang, dan dia terjatuh lantaran pingsan. Sayyidina Bilal kemudian meminta agar azannya dilanjutkan oleh yang lain. Kecintaan yang luar biasa ditunjukkan oleh umat muslim. Hingga dalam suatu kisah disebutkan, jika tak ada tangis yang sedahsyat peristiwa saat itu di Madinah hingga sekarang. Alangkah baiknya jika komentar saudara adalah berselawat kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diakui sebagai umat beliau dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.